Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang siang ini kita masih diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan yang sangat agung ini, yaitu ibadah salat Jumat yang setidaknya minimal dalam seminggu kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam di tengah kesibukan kita sehari-hari. Sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bercerita, Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayy? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala Ibnu Mas'ud, haddasani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Ibnu Mas'ud bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, amalan apakah yang paling Allah cintai? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, begitulah yang Nabi sampaikan kepadaku, dan andai saja aku menambah pertanyaanku, maka Nabi pasti akan mendabah jawabannya. Dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa amalan-amalan seorang hamba, ibadah-ibadah itu berbeda derajatnya dari satu dengan yang lainnya. Dan 3 amalan yang disebutkan di hadis ini adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah tauhidullah, ya. Karena tidak ada yang bisa menandingi keagungan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan amalan seorang hamba, amalan seorang mukallaf itu tergantung ketauhidannya. Kita bahas singkat yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang pertama yang paling dicintai Allah adalah salat berdasarkan waktunya. Ya, salat di waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata
kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan bagi kaum mukminin. Kalau kita ditanya, manakah waktu yang paling afdol untuk mendirikan salat? Maka jawabannya secara umum, waktu yang paling afdol adalah di awal waktunya, di awal waktu salat. Tapi jika disandingkan waktu awal waktu dengan waktu salat berjamaah, maka kita katakan bahwa waktu di mana jamaah di masjid itu didirikan, waktunya lebih afdol. Maka apabila jamaah didirikan di awal waktu, maka waktu yang afdol adalah di awal waktu. Apabila jamaah ditegakkan di akhir waktu, maka yang afdol adalah di akhir waktu. Contohnya, waktu yang afdol untuk salat isya adalah sepertiga malam pertama, ya, sekitar 8:30 atau jam 9 malam. Tapi apabila jamaah masjid itu ditegakkan di awal waktu isya, maka yang paling afdol adalah kita salat berjamaah di awal waktu. Walaupun para ulama berselisih, hum yakhtalifu, bahwa hukum salat berjamaah mereka berbeda pendapat. Lakinnahum yattafiquna muttafiquna ala anna salatal jamaati afdalu min salatil munfarid. Akan tetapi mereka bersepakat bahwa salat jamaah itu lebih mulia, lebih afdal daripada salat sendirian. Dalil atas hal ini sangat jelas sekali sesuai sabda Nabi SAW, salatul jamaati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih afdal 27 derajat dari salat sendirian. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dari firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat yang mana mereka dalam salatnya lalai. Para ulama telah menjelaskan apa yang dimaksud lalai dalam salat, apa yang dimaksud sahun. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan selain mereka ridwanullahu alaihim ajma'in mengatakan bahwa yang dimaksud sahun atau lalai dalam salatnya adalah alladzina yuakhirunaha an waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat, yang menunda-nunda salat sampai di akhir waktunya. Golongan seperti inilah yang Allah singgung dalam firman-Nya, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti, yang mana pengganti tersebut mengabaikan salat mereka, mengikuti syahwat-syahwat mereka, maka kelak mereka ini akan tersesat. Kemudian amalan yang kedua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan salah satu yang menunjukkan bahwa amalan ini sangat agung adalah Allah menetapkan birrul walidain setelah mentauhidkan, setelah perkara tauhid di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antara firman-Nya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di antara lain ayatnya adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali mensekutukannya dengan apapun. Dan dengan kedua orang tua kalian berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Dan berbuat baik kepada orang tua tidak hanya sebatas kepada orang tua yang mukmin saja. Bahkan untuk kedua orang tua yang belum beriman saja, yang musyrik atau yang kafir, kita diperintahkan untuk berbuat baik, untuk berbakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk mensekutukanku dengan sesuatu yang kamu tidak ketahui, maka janganlah taati mereka. Dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Juga berbakti kepada orang tua tidak hanya sebatas ketika mereka masih hidup. Bahkan ketika mereka sudah meninggal pun kita diperintahkan untuk tetap berbakti kepada orang tua. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya. Abi Usaid Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi bercerita, "Baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun min Bani Salamah." Tatkala kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah salah seorang dari Bani Salamah. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih ada yang tersisa sesuatu yang dengannya aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku tatkala mereka telah meninggal? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Iya, ada. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima ba'da mautihima wasilatur rahim allati la tusilu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ada, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mendoakan keduanya, meminta ampun kepadanya, meminta ampun untuk keduanya, kemudian menunaikan janji-janji mereka setelah kematian mereka, kemudian menjalin silaturahim yang sempat terputus dari kerabat-kerabat mereka berdua. Kemudian yang kelima adalah memuliakan sahabat-sahabat mereka. Dan berhati-hatilah terhadap durhaka kepada orang tua. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir, Abu Bakrah berkata, Nabi SAW bersabda, "Isnani," ada dua hal, "yu'ajjiluhumallahu fid dunya," ada dua perkara yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Al-baghyu wa uququl walidain. Yang pertama adalah perbuatan zalim, dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Amalan yang ketiga yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah. Berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim telah membagi jihad di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir, dan jihad melawan orang-orang munafik. Lantas jihad yang manakah yang dimaksud dalam hadis ini? Al-Imam Badruddin Al-Aini menjelaskan dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah jihad melawan orang-orang kafir, baik dengan harta maupun dengan senjata. Nah, ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam
Warrajulu yuqatilu liyuzkara warrajulu yuqatilu liyura makanahu man huwa fi sabilillah. Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada seseorang yang dia berjihad untuk mendapatkan ghanimah, kemudian berjihad untuk menjadi terkenal, disebut-sebut namanya, kemudian orang ketiga berjihad untuk diketahui kedudukannya. Kemudian dia bertanya, man huwa fi sabilillah, siapa yang sedang berjihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang dimaksud jihad fi sabilillah. Tapi sangat disayangkan sekali, banyak musuh-musuh Islam sana, di antaranya orang-orang liberal yang mengatakan bahwa jihad itu adalah kekerasan, ya, pembunuhan massal dan segala tuduhan-tuduhan keji yang mereka sematkan untuk kaum muslimin. Padahal jika saja mereka belajar mengetahui bahwa di dalam jihad itu ada aturan-aturannya yang telah disusun oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, maka niscaya mereka akan tahu bahwa jihad itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penyelamatan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Maka kita harus meyakini dan memahami betul pemahaman yang sangat-sangat benar bahwa jihad ini adalah ibadah yang sangat agung. Terakhir, kita sebagai kaum muslimin, walaupun saat ini belum ada kesempatan untuk berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, maka ketahuilah kita wajib berniat untuk melakukan jihad fi sabilillah. Karena Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal kemudian dia belum pernah ikut berperang atau tidak sama sekali berniat untuk berperang, maka dia akan mati di atas cabang dari kemunafikan. Tentu saja 3 amalan ini bukanlah sebuah batasan. Di dalam hadis-hadis lain disebutkan banyak sekali amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hadis ini hanya menyebutkan 3. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya untuk senantiasa bisa melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qumu ila salatikum.